first episode of Let's Podcast with Osis Fidralaya. Halo semuanya, aku Anggita. Dan aku Kinara yang bakal nemenin kalian bincang-bincang seru pada Let's Podcast perdana kita nih. Gimana nih penonton? Pasti baru lihat kan muka kita, Kin? Bener-bener, muka-muka baru kenal nih kayaknya. Bener-bener. Nah sebelum itu, gimana nih kabarnya para penonton semua? Semoga baik-baik aja ya. Harus dong, Kin. Kan ini di Lab School baru masuk semester baru ya, jadi harus semangat. Bener-bener harus fresh start lagi guys sih. Bener. Nah kebetulan Labs Podcast pertama ini itu berhubungan dengan akademik dan prestasi. Wah. Wede, keren banget. Aku dengar-dengar mereka juga dari sini kan, dari Lab School Jakarta. Bener tuh. Kalau gitu sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, gimana kalau kita kenalin narasumbernya dulu nih? Oke, pertama dari saya itu namanya Alden Zahwan Niksan. Saya berasal dari kelas 8A dan saya adalah anggota tim maju matematika. Halo semuanya, kenalkan nama aku Ida Bagus Nalaga Prasanta dari kelas 8F. Aku ini termasuk anggota tim maju IPS. Wih, salam kenal ya Alden. Salam kenal ya Alden sama sama Nara. Nara. Nah, kalian tahu nggak sih penonton kalau Alden itu merupakan peraih medali emas di OSN Matematika dan Nara itu merupakan meraih medali perunggu di OSN IPS tingkat SMP MTS loh. Keren banget kan? Keren banget nih anak SMP Oxford Jakarta gitu loh. Nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya, Alden sama Nara, boleh nggak kalian ceritain apa sih yang awalnya bikin kalian tuh tertarik masuk tim maju MTK sama IPS? Nah, dari saya dulu. Jadi saya tuh udah ada suka MTK tuh dari dulu, dari TKB kalau nggak salah saya udah mulai diajarin matematika. Saya ikut lomba pertama kali itu kelas 2, ikut lomba kelas 1 atau kelas 2, kayaknya kelas 2 deh. Ikut lomba pertama kali. Habis itu ternyata di lomba itu saya performanya bagus. Jadi saya lanjut aja lomba lagi. Berarti practice makes perfect ya. Bener. Abis itu ya lama-lama SD saya nggak dapet kesempatan OSN, tapi SMP alhamdulillah saya dapet kesempatan ikut OSN. Dan alhasil kerja keras dan rahmat Tuhan, saya bisa alhamdulillah mendapat medali emas di OSN tahun kemarin. Keren. Kalau Nara? Kalau aku dulu pas ada seleksi itu, kalau aku sih aku ikut-ikutan teman-teman aja. Ya, aku jadi go with the flow lah. Jadi pas teman-teman ikut seleksi itu aku ikut nyoba juga. Soalnya agak nothing tulus lah. Juga di sama mama aku. Bingung aku. Santai. Jadi aku awalnya memilih MTK nih, tapi aku lihat oh ya ada Aldan. Soalnya kan waktu itu kita pernah lomba ya Dan dulu. Pernah? Indosiar. Oh iya, Indosiar ya, inget. Oh, pernah ketemu berarti dulu. Pernah ketemu ya, semua. Dari dulu udah jago berarti. Ya ada MTK udah ada sepuh nih. Jadi pas SD aku kan udah lomba IPS tuh. Jadi ya udah aku ikut IPS dan untungnya ikut deh tim maju. Wih, gak kalah keren. Nah, kan aku juga yakin nih pasti perjalanan kalian tuh panjang banget gak? Ya kan? Iya. Nah, boleh gak nih ceritain perjalanannya selama bimbingan buat OSN? Dari saya dulu. Ya. Jadi bimbingan OSN tuh saya mulainya belajar sekali seminggu bersama Lab School, ditambah belajar juga di rumah yang diusahakan setiap hari belajarnya. Dan itu bimbingannya nggak bilang gampang, itu juga cukup susah gitu. Tapi bimbingannya yang di sekolah itu alhamdulillah juga seru bimbingannya. Jadi awalnya seminggu sekali kan. Habis itu saat sudah mau mendekat OSN dan terseleksi jadi 5 yang ikut OSN, itu mulai jauh lebih sering bimbingannya di sekolah bersama guru, sampai ada bootcamp 2 hari 1 malam kalau nggak salah bootcampnya itu. Aku juga baru tahu lah. Serius ya berarti belajarnya. Habis itu habis bootcamp itu kita lomba. Habis lomba ya alhamdulillah saya lolos kan ke OSP. Di OSP tuh ada lagi tuh pelatihan sama DKI ngadain pelatihan yang kalau nggak salah sekitar 6 jam per hari gitu lah buat 10 hari. Jadi lama banget. Susah banget. habis itu setelah itu kita tes sekali lagi. Habis itu alhasil saya lolos OSN. Setelah OSN tuh ada lagi pembimbingan dari DKI lebih lama lagi per hari, dan kita tuh nginep di BPMP selama 10 hari. Setelah itu kita nginep lagi beberapa hari di saat kita lomba. Setelah lomba ada pengumuman dan
Iya, itu yang itu. Oh, Sad endingnya. Kita bisa kayak begitu. Aduh, sulit Kin. Kalau Nara gimana nih? Ini aku ikut bimbingan OSN ini, aku pertama kali banget yang fokus banget pada sebuah lomba, yaitu OSN ini. Jadi seperti yang Aldan bilang, kita kan untungnya ada bootcamp, terus pelatihan-pelatihan yang ada expert juga di bawah, dosen-dosen kan, UNJ, Ada dosen WNJ. dosen, mahasiswa. Nah, jadi di lab school ini didukung banget. Nah, pas kita sampai OSP itu kan ngobrol sama banyak dari sekolah-sekolah lain kan itu. Tim DKI bukan? Iya, tim DKI. Mereka itu nggak terlalu didukung pas dari SMP-nya. Jadi untungnya aku sama Aldan ini didukung banget sama guru-guru, sama semuanya lah. Dari itu aja sih cerita aku Pasti mah. Oke, dukungannya Ada jadi dukungan-dukungannya. faktor besar ya, Iya. jadi penyemangat juga. Penting banget berarti itu. Benar. Nah, dari semuanya nih, kira-kira menurut kalian tantangan terbesarnya apa selama bimbingan? Oke, kalau dari saya dulu, menurut saya tantangannya kayak bukan jadwal atau ini, tapi menurut saya konsistensi. Jadi saya tuh untuk OSN, saya pushing saya untuk belajar, mungkin nggak setiap hari, tapi kebanyakan hari. Tapi belajar harus fokus MTK tuh rasanya ya mencapaikan lah ya, kalau harus setiap hari dan tanpa guru. Jadi saya juga kadang-kadang nggak, ya harus track konsistensi juga, tapi itu tantangan terbesarnya. Alhamdulillah akhir-akhirnya saya konsistensinya cukup untuk bisa mendapatkan prestasi. Bagus. Keren-keren. Kalau aku sih malah kebalikan dia. Kalau aku itu tantangan terbesarnya itu waktu sih. Soalnya kan jadwal aku ada les-les di luar juga. Terus ini bisa bimbingan sama les-les ini kadang-kadang tabrakan gitu. Berarti harus bisa bagi waktu yang baik ya. Ya benar, bagi waktu sama aku juga banyak ngemis acara-acara yang di lab school. Buku kita gak ikut waktu itu. Buku gak ikut, Buku benar. gak ikut soalnya karantina kan kita. Buku terus ya banyak aktivitas yang kita gak ikutin, tapi emang harus itu waktu lah, ngatur waktu. Ya, berarti kita harus bagi waktu sama konsisten gitu kali ya. Iya. Tuh. Oke, selanjutnya nih, gimana bimbingan dari sekolah, dukungan dari orang tua, hingga kalian bisa capai prestasi yang jujur gede banget ini. Iya sih. Dukungannya tuh sangat suportif. Orang tua saya itu suportif banget. Saya ikut lomba, saya di pas ini, saya dibawa pulang dari sini setiap hari Rabu atau apa gitu kalau nggak salah. Dan di sekolahnya juga sukunya sangat support. Dikasih pembimbingan, habis itu dikasih bootcamp, dikasih ini, dikasih itu. Dan dari provinsinya aja juga cukup support. Provinsinya kasih 2 kali bootcamp kan itu lama banget, dan mereka ngebiayain semuanya. Jadi memang dari provinsi, dari orang tua, dan dari sekolahnya memang support banget kalau misalnya ikut OSN di Jakarta, di Lab School Jakarta. Oh, penting berarti ya. Benar dong. Kalau aku sih sama aja, soalnya bimbingan sama support ini udah luar biasa banget sama dari guru-guru. Terutama itu aku kan kalau IPS itu project OSN nasionalnya itu bikin video. Dan itu dibantu banget sama Pak Kevin, sama Pak Teza. Itu kita ngelilingin Matraman video di tempat pengolahan sampah. Terus bikin lilin itu buat di video. Jadi terima kasih banget itu ke guru-guru sama sekolah. Kalau orang tua aku, yang mereka juga full support sih. Mama aku kadang-kadang bantu rangkumin materi, aku juga kadang-kadang ngasih soal. Makanya aku terima kasih banget lah sama supportnya mereka. Itu sangat dibantu ya sama supportnya. Iya, Enak support tuh banget. penting banget gak sih buat kita juga. Betul banget tuh. Nah, menurut kalian apa sih yang paling penting untuk dikuasai sama peserta OSN supaya bisa bersaing dengan baik? Atau buat yang mau masuk OSN deh? Ya pastinya harus materinya udah harus dikuasain ya, materinya MTK, IPA, IPS. Tapi juga harus bisa time management, harus bisa sacrifice lah beberapa hal mungkin untuk ikut OSN ini, dan juga harus bisa
minimal cukup konsisten lah belajarnya, harus bisa dorong diri sendiri, dan belajarnya jangan belajar materi SMP yang biasa, harus belajar materi OLIM, ngerjain soal OSP, OSN, itu harus dikerjain kalau mau nyampe level OSN sih menurut saya. Aduh, pusing Nanti aku level dengernya. harus another level gitu ya belajarnya Iya. kan, materinya banyak. Kalau aku dari anak IPS itu, kalau IPS ya itu aku Banyak bingung kan banget materinya, hafalannya trending banyak. topik trending. Misalnya waktu itu perang Ukraina sama Rusia itu ada tuh soalnya di OSN baru-baru ini. Jadi harus aware gitu ya Aware. sama event-event gitu. Sejarah ada juga, sejarah pasti bakal ada itu IPS. Berarti harus update juga dong sama yang baru-baru Iya, gitu. harus update, terus harus banyak neliti sejarah-sejarahnya juga. Benar-benar. Nah, pertanyaan selanjutnya ini pasti teman-teman semua pada mau tahu banget nih. Ditunggu-tunggu nih pasti. Iya. Gimana caranya membagi waktu antara belajar, kegiatan sekolah, latihan OSN, istirahat kalian dan sebagainya? Oke, seru. Jadi untungnya buat saya tuh ya, sebenarnya tuh saya tuh lesnya buat kepanjangan kelas 7 ada 2, yaitu ada IF sama ada KPM. KPM tuh udah MTK, jadi itu belajar MTK lagi. IF tuh belajar Inggris. Tapi kalau jadi saya bagi waktunya nggak terlalu susah. Saya juga nggak terlalu dibebani aktivitas sekolah di luar sekolah biasa. Jadi biasanya kalau saya optimalnya itu pulang dari sekolah, habis itu antara istirahat atau apa, habis itu mungkin akan belajar MTK, habis itu ya istirahat, makan, tidur, dan sisanya. Kalau Sabtu Minggu ya kayak gitulah, tapi nggak ada ke sekolahnya, tapi mungkin kadang-kadang keluar bersama keluarga dan apa gitu. Oh, lumayan berat ya. Lumayan hektik, tapi kalau Tetap harus mau istirahat menang dong. OSN pasti pembagian waktunya top deh. Benar-benar. Kalau aku mah itu, soalnya aku kan udah bilang tadi aku itu ada banyak les luar sekolah, jadi kadang-kadang harus bisa sacrifice gitu. Misalnya ada bimbingan sama ada les nih, mana yang harus lebih dipentingin. Kalau aku gitu sih. Berarti walaupun ada yang harus disacrifice, Indian worth it gitu ya. Yes, yes, betul banget. Kerja kelasnya worth it banget Alhamdulillah dong. banget ya sekarang. Alhamdulillah. Sekarang jaya banget ya pasti. Udah bebas ya, hasil kerja kerasnya udah terbayar. Nah, kalau kalian nih kan udah dapet medali OSN, kalian kedepannya bakal tetap nekonin matematika sama IPS atau mau nyoba bidang lain nih? Kalau saya sih bakal banget ya nekunin MTK nih. Saya ya, mau sebagai yang dari kecil udah suka. dari kecil saya mau nanti OSN SMA, mau coba IMO dan apa gitu lah ya. Tapi nanti saya tuh ya juga mungkin mau coba informatika, ke bidang informatika. Soalnya Wow. rasa saya kayaknya saya bisa juga cukup bagus di situ. Karena kan informatika tuh banyak logik ya. Jadi mungkin logik tambah saya harus hafal bahasa, informatikanya mungkin saya bisa juga cukup oke lah di informatika. Bisa dong, pasti bisa. Menarik ya, Aku yakin kan sih bisa. sekarang lagi trending nih informatika, pekerjaan yang menyangkut TIK kan juga Ya. banyak diminati. Kalau aku sendiri belum tahu sih. Aku tuh orang yang jalanin aja, tapi ya aku nggak tertutup lah. SMA ini aku mau kimia atau ikut IPS lagi kayak geografi atau ekonomi, open lah aku mah. Kalian ada kayak rencana mau ikut lomba yang internasional gitu gak? Rencananya saya ada lomba, kayaknya tahun ini saya kalau mau bisa dibiayain saya mau ikut lomba itu. Wih, Wih, langsung tahun ini ya. Dan juga saya nanti di SMA kan, SMA tuh setiap bidang tuh ada lomba internasional yang gede banget kan, itu harus lewat OSN. Itu saya juga mau ikut itu, tapi nanti itu saya harus lewat OSN. Tapi kalau itu udah dibiayain negara, jadi nggak harus biaya, tinggal belajar aja. Keren banget Iya, ya. ditunggu nih penonton semua. Iya nih, apakah akan ada part 2 Iya nih, kalau jangan-jangan menang nanti lagi? mewakili Indonesia nih, bakal keren banget. Waduh. Amin, amin. Oke, nah Git, nggak kerasa nih, tadi tuh ternyata pertanyaan terakhir tau. Ya, tapi kan saking serunya gitu ya, Kin, jadinya nggak kerasa udah mau selesai nih. Iya. Nah, gimana nih penonton semua cerita-cerita dari Aldan dan Nara tadi? Seru kan? Bener banget, kalau aku sih enjoy banget ya. Jadi semoga penonton juga bisa suka sama podcast ini, dan semoga podcast ini bisa menginspirasi penonton semua untuk jadi lebih berprestasi lagi. Setuju. Soalnya aku aja juga jadi lebih termotivasi lah dari sebelumnya. Iya nih, jadi semangat nih. Tapi jangan lupa ya penonton untuk imbangin kejar prestasi kalian sama istirahat juga. Pastinya dong. Jangan lupain kesehatan tubuh kalian juga ya. Nah,
karena kita udah mau selesai di sini, gimana kalau kita semua nih pamit bareng-bareng dulu? Nah iya tuh, terima kasih ya penonton sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk Alden sama Nara yang udah nyempetin untuk datang di podcast ini. And see you on the next Labs Podcast with OSIS Vidalaya. Bye-bye semuanya.